Ya, DPR RI resmi mengesahkan perubahan Undang-Undang TNI dalam rapat paripurna DPR RI ke-15 pagi tadi. Perubahan Undang-Undang TNI disahkan secara aklamasi dengan persetujuan seluruh fraksi. Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani. Rapat paripurna turut dihadiri Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Mensesnek Prasetyo Hadi, dan Panglima TNI Agus Subianto. Ada 4 poin perubahan dalam Undang-Undang TNI. Pertama, mengenai kedudukan TNI di bawah Presiden dan koordinasi Kementerian Pertahanan. Kedua, mengenai operasi militer selain perang yang menambah cakupan tugas TNI dari 14 menjadi 16 tugas. Ketiga, mengenai jabatan sipil yang dapat diisi prajurit TNI aktif dari 10 jabatan bertambah menjadi 14 bidang jabatan. Dan yang terakhir soal perpanjangan masa dinas atau usia pensiun. Perwira bintang 4 dapat berdinas hingga usia 65 tahun. Untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam rapat paripurna DPR RI, Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto menegaskan perumusan revisi Undang-Undang TNI telah melalui proses panjang, termasuk diantaranya dengan meaningful participation melalui rapat dengar pendapat umum yang menghadirkan pakar, perwakilan LSM, dan stakeholder terkait. Meaningful participation diwujudkan melalui rapat dengar pendapat umum yang diselenggarakan tanggal 3, 4, 10, dan 18 Maret 2025. RDPU tersebut bertujuan untuk memperoleh masukan terhadap substansi revisi undang-undang, yaitu dengan pakar dan akademisi, mulai dari Mayor Jenderal TNI Rodon Pedrason, ini orang Indonesia hanya namanya kayak Spanyol. Kemudian Tengku Reza Shah dan kemudian Dr. Kusnanto Anggoro. Dengan lembaga swadaya masyarakat setara dan imparsial. Dengan Persatuan Purnawiran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dipimpin oleh Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Komisi tentu saja juga melakukan rapat kerja dengan Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara. Kemudian komisi juga melakukan rapat kerja dengan Panglima TNI, Kasat, Kasal, dan Kasau. Panja RU TNI, Komisi DPR RI melaksanakan rapat panja dengan pemerintah dari tanggal 14 sampai dengan 18 Maret 2025. Dan yang terakhir, Komisi melakukan rapat kerja dalam rangka perundingan tingkat 1 dengan Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 18 Maret 2025. Sementara itu pemirsa, dalam rapat paripurna pengesahan revisi Undang-Undang TNI, Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin memaparkan poin revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia. Di antaranya mengenai modernisasi alutsista, batasan TNI dalam jabatan non-militer, kesejahteraan prajurit, dan juga jenjang karir pimpinan TNI. Dan Komisi 1 DPR RI telah membahas rancangan Undang-Undang Nomor 34 tentang Tentara Nasional Indonesia ini di dalam perubahan di antaranya: 1. Memperkuat kebijakan modernisasi alutsista industri pertahanan di dalam negeri untuk menopang kekuatan dan kemampuan TNI sebagai pengawal kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Memperjelas batasan dan mekanisme pelibatan TNI dalam tugas non-militer dengan terlebih dahulu harus meninggalkan tugas dinas aktif atau pensiun. 3. Meningkatkan kesejahteraan prajurit serta jaminan sosial bagi keluarga prajurit. Keempat, menyesuaikan ketentuan terkait kepemimpinan, jenjang karier, dan usia pensiun sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan undang-undang yang berlaku.
Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan keterangan usai memimpin sidang paripurna pengesahan Undang-Undang TNI. Dalam kesempatan ini Puan meminta demonstran membaca baik-baik Undang-Undang TNI terlebih dahulu. Berikut cuplikannya. Alhamdulillah baru saja rapat paripurna DPR RI mensahkan Undang-Undang TNI yang mana dari fokus pembahasannya sudah memenuhi semua azas legalitas yang memang harus dilaksanakan. Tadi sudah disampaikan dalam rapat paripurna, semua prosesnya itu sudah dalam mekanisme yang memang seharusnya dilaksanakan, dari penerimaan surat sampai mendengarkan partisipasi masyarakat, kemudian pihak-pihak yang harus didengar dan lain-lain sebagainya. Bahkan pembahasannya pun dilaksanakan secara terbuka. Kami dari DPR dan pemerintah menerima masukan dan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat yang dianggap penting dan perlu. Tentu saja juga masukan dari mahasiswa, perwakilan mahasiswa juga sudah kami dengarkan. Jadi pembahasan dari RUU TNI yang direvisi kemudian tadi disahkan menjadi undang-undang, ada 3 pasal yang fokus kemudian dibahas, yaitu pasal 7 terkait dengan OMSP, operasi militer, kemudian terkait dengan pasal 47 yang mana ada penambahan dari 10 bidang yang memang bisa ditempati oleh TNI aktif dari 10 menjadi 14. Kemudian masalah pensiun yang mana ada masalah keadilan. Jadi hanya 3 hal tersebut, dan tadi kami juga sudah menegaskan bahwa kami DPR RI dan pemerintah tetap menegaskan bahwa tetap mengedepankan supremasi sipil. Demo mahasiswa di pintu belakang kompleks MPR DPR RI berlangsung ricuh. Mahasiswa membakar ban dan melempari pintu masuk dengan batu sebagai bentuk protes pengesahan Undang-Undang TNI. Mahasiswa dan masyarakat sipil memprotes aksi ugal-ugalan DPR RI yang mengesahkan RUU TNI tanpa mengindahkan protes masyarakat. Mereka mulai membakar benda dan melempari pintu masuk belakang kompleks MPR DPR. Aksi juga digelar di gerbang depan kompleks MPR DPR RI Jakarta. Mahasiswa protes karena khawatir Undang-Undang TNI akan mengembalikan dui fungsi TNI, proses legislasi minim partisipasi publik, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Untuk mengetahui informasi terkini terkait aksi demo mahasiswa mengenai penolakan pengesahan rancangan Undang-Undang TNI di Gedung DPR RI Jakarta, kami sudah terhubung dengan rekan Ismalia Meidasari. Selamat sore Ismalia, bagaimana situasi di sana dan apa saja tuntutan mahasiswa? Ya, selamat sore Priska dan juga pemirsa. Saat ini kami berada di pintu belakang DPR RI atau tepatnya di gerbang Pancasila, dan untuk situasi kondisi di pintu belakang atau tempat kami melaporkan saat ini memang mahasiswa sudah mulai berangsur untuk kembali ke rumahnya atau kembali pulang ke rumahnya masing-masing, namun mereka akan mengecek terlebih dahulu ke gerbang depan yang berada di gedung DPR RI. Dan juga di sini Priska dapat kami gambarkan sedikit untuk keadaan di gedung atau gedung belakang DPR RI atau tempat kami melaporkan saat ini. Memang banyaknya tulisan-tulisan yang di sini mengaspirasikan penolakan dari disahkannya rancangan Undang-Undang TNI yang tadi sudah disahkan oleh DPR RI di rapat paripurna pagi tadi. Dan bisa dilihat di layar televisi Anda, memang saat ini masih ada segelintir mahasiswa atau mungkin masyarakat sipil yang masih berada di DPR RI. Mereka masih terus menyerukan seruan-seruan mereka menolak rancangan Undang-Undang TNI. Dan di sini juga bisa dapat kami gambarkan juga, Priska dan juga pemirsa, ini tadi ada juga mahasiswa yang sempat naik ke atas di gerbang Pancasila dan mereka menjatuhkan salah satu huruf
tulisan gerbang Pancasila tersebut yang mengakibatkan memang ada beberapa kerusakan di sini. Tadi juga di samping saya ini ada pos penjagaan ini di depan. Memang pos penjagaan ini tadi juga sempat dirusak juga atau sempat dipecahkan kacanya sehingga pengamanan di dalam ini diperketat kembali, dan juga di sini tadi ada banyak penjagaan, ada mobil barakuda juga di sini. Namun untuk kondisi saat ini memang di sini juga hujan, Priska dan juga pemirsa. Saat ini para mahasiswa sudah bubar, dan seperti yang kita tahu bahwa rancangan undang-undang tadi sudah disahkan pagi tadi di rapat paripurna DPR RI. Namun Ketua DPR RI yakni Puan Maharani menegaskan bahwa disahkannya rancangan undang-undang ini tidak mengaktifkan dua fungsi ABRI yang ditakutkan oleh masyarakat. Dan juga Menteri Hukum beberapa waktu lalu ini menegaskan bahwa rancangan undang-undang ini hanya menjalani revisi teknis, bukan mengubah substansinya. Jadi tidak ada yang ditakutkan masyarakat untuk mengaktifkan dua fungsi ABRI kembali. Priska. Ya, terima kasih Ismalia Medasari melaporkan langsung dari gedung DPR RI Jakarta.